Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Yusuf Hendrawanto. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cara menulis abstrak. Baiklah semuanya, kita mulai dari pengertian abstrak. Abstrak adalah ringkasan suatu karya tulis ilmiah yang disajikan secara singkat dan jelas. Penulisan abstrak bertujuan untuk menggambarkan isi karya tulis secara singkat dan jelas kepada para pembaca. Nah, agar kalian tidak bingung, akan saya jelaskan sedikit. Pada pengertian di atas, abstrak adalah ringkasan suatu karya tulis ilmiah. Jadi, suatu karya tulis ilmiah itu dibuat dulu, bisa berupa skripsi, tugas akhir, disertasi, ataupun tesis. Nah, setelah karya ilmiah itu jadi, baru ditulis ringkasannya. Nah, nama ringkasan karya ilmiah adalah abstrak. Jadi, di dalam abstrak itu sudah mencakup bagian pendahuluan sampai dengan kesimpulan dari karya ilmiah. Jadi, isi abstrak itu sudah lengkap. Bagi para pembaca karya ilmiah, mereka cukup membaca abstrak saja apabila ingin mengetahui rumusan masalah sampai dengan hasil penelitian dari suatu karya ilmiah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian di dalam abstrak. Abstrak harus bersifat informatif dan deskriptif. Abstrak yang baik harus mengandung 4 unsur atau 4 bagian, yaitu pertama, argumentasi logis. Perlu dilakukan penelitian untuk memecahkan masalah, atau bisa kita sebut dengan tujuan penelitian. Kedua, pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah, atau metode penelitian. Ketiga, hasil yang dicapai dalam penelitian atau hasil penelitian. Dan yang keempat, kesimpulan yang diperoleh. Setiap unsur hendaknya disajikan dalam bentuk kalimat yang singkat dan jelas agar keseluruhan abstrak tidak terlalu panjang. Nah, artinya dalam sebuah abstrak yang baik harus ada 4 unsur atau 4 bagian, yaitu tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Berikutnya adalah fungsi abstrak. Abstrak berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai kegiatan penelitian yang telah dilakukan dalam suatu penelitian. Abstrak yang baik disusun dalam 1 halaman. Jumlah halaman yang singkat tersebut memudahkan abstrak untuk dibaca dalam waktu yang singkat. Hal ini sangat bermanfaat bagi para pembaca karena memudahkan mereka untuk mengetahui hasil penelitian tanpa harus membaca keseluruhan isi penelitian yang berlembar-lembar. Para pembaca cukup membaca abstrak apabila ingin mencari referensi penelitian yang dibutuhkan. Berikutnya adalah kata kunci. Kata kunci adalah kata pokok yang menggambarkan masalah yang diteliti, atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli. Kata kunci dapat berupa kata tunggal atau gabungan kata. Kata kunci diperlukan untuk kepentingan komputerisasi sistem informasi ilmiah. Para pengguna internet cukup menuliskan kata kunci di kolom pencarian internet untuk dapat menemukan judul-judul penelitian yang dibutuhkan. Letak kata kunci ini ada di bawah paragraf abstrak. Kata kunci ini merupakan satu kesatuan dengan abstrak. Jadi, apabila kalian menulis abstrak, kalian juga harus menuliskan kata kuncinya.
Adapun format penulisan abstrak yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, terdiri dari 1 halaman. 2, ditulis dalam 1 paragraf. 3, menggunakan spasi 1. 4, rata kiri dan kanan. Kelima, ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12. Keenam, kata kunci disusun secara alfabetis. Perlu diingat, aturan format penulisan abstrak ini nantinya akan tetap bergantung dengan aturan masing-masing universitas, karena setiap universitas memiliki aturan gaya penulisan abstrak masing-masing. Jadi, setiap mahasiswa tinggal mengikuti aturan penulisan abstrak yang berlaku di universitas masing-masing. Baiklah, berikutnya kita akan bahas tentang contoh abstrak. Di layar, tampak abstrak sederhana. Sebelum saya membacakan abstrak tersebut, mari kita lihat format penulisan abstrak berjudul Tingkat Kesehatan Ekonomi Mahasiswa Kelas 1 Jurusan Manajemen STIE BPD Jateng berikut. Sesuai dengan materi sebelumnya, abstrak ini terdiri dari 1 halaman. Selanjutnya, abstrak ditulis dalam 1 paragraf menggunakan spasi 1. Bisa dilihat ya, antar baris, baris 1, baris 2, dan seterusnya, spasinya 1. Selanjutnya, paragraf ini memenuhi format rata kiri dan kanan. Tentu saja, pada baris pertama harus ditulis menjorok ke dalam. Bisa dilihat, kalimat pertama dalam paragraf abstrak tersebut ditulis menjorok ke dalam. Pada bagian kiri dan kanan ditulis rata. Lalu, paragraf abstrak ini ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12. Dan yang terakhir, kata kunci disusun secara alfabetis. Bisa dilihat, pada bagian bawah paragraf abstrak terdapat 3 kata kunci, yaitu kesehatan ekonomi, mahasiswa jurusan manajemen, dan pengeluaran mahasiswa. Ketiga kata kunci tersebut ditulis sesuai urutan abjad. Baiklah, mari kita pelan-pelan membaca abstrak ini bersama-sama. Tingkat Kesehatan Ekonomi Mahasiswa Kelas 1 Jurusan Manajemen STIE BPD Jateng. Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kesehatan ekonomi mahasiswa kelas 1 Jurusan Manajemen STIE BPD Jateng. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesehatan ekonomi mahasiswa kelas 1 Jurusan Manajemen STIE BPD Jateng. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengeluaran mahasiswa per bulan, penghematan yang dilakukan mahasiswa, dan cara menabung setiap mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner dan wawancara dengan 9 responden. Berdasarkan hasil penelitian, 1. Semua responden menyatakan bahwa mereka mengeluarkan uang kurang dari 2 juta setiap bulan karena uang saku mereka kurang dari 2 juta. 2. 5 dari 9 responden menyatakan bahwa mereka melakukan penghematan setiap bulan karena tidak ingin menghambur-hamburkan uang. 3. 8 dari 9 responden menyatakan bahwa mereka selalu menabung setiap bulan karena mereka ingin punya tabungan masa depan.
Simpulan dari penelitian ini adalah tingkat kesehatan ekonomi mahasiswa kelas 1 jurusan manajemen STIE BPD Jateng tergolong baik. Kata kunci kesehatan ekonomi mahasiswa jurusan manajemen dan pengeluaran mahasiswa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bagian-bagian dalam abstrak. Pertama, mari kita membahas tentang tujuan penelitian berikut. Tujuan penelitian disesuaikan dengan tujuan masing-masing peneliti. Bisa untuk mendeskripsikan, menganalisis, mengembangkan, dan sebagainya. Kata kerja yang digunakan harus sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, pada abstrak ini bisa dilihat tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesehatan ekonomi mahasiswa. Jadi, penelitian ini berisi tentang analisis tingkat kesehatan ekonomi mahasiswa kelas 1 jurusan manajemen STIE BPD Jateng. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dapat dilihat, rumusan masalah dalam penelitian ini berjumlah 3. Rumusan masalah yang terdapat dalam abstrak tidak boleh menggunakan tanda tanya. Jadi, bukan kalimat interrogatif, tetapi dibuat dalam kalimat deklaratif. Bisa dibaca, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengeluaran mahasiswa per bulan, penghematan yang dilakukan mahasiswa, dan cara menabung setiap mahasiswa. 3 rumusan masalah tersebut disajikan dengan kalimat deklaratif, jadi tidak ditulis dengan kalimat tanya. Intinya, penulisan rumusan masalah dalam karya ilmiah berbeda dengan penulisan rumusan masalah dalam abstrak. Apabila dalam karya ilmiah, rumusan masalah ditulis dengan kalimat tanya atau kalimat interrogatif, maka dalam abstrak, penulisan rumusan masalah ditulis dengan kalimat deklaratif. Berikutnya adalah metode penelitian dan sumber data. Bisa dilihat di layar, metode penelitian menggunakan metode kuesioner dan wawancara. Karena peneliti menggunakan daftar pertanyaan dan daftar wawancara untuk mendapatkan data dari responden. Sumber data adalah hasil kuesioner dan wawancara terhadap 9 responden. 9 responden ini adalah para mahasiswa dari kelas 1 jurusan manajemen STIE BPD Jateng. Jumlah responden harus ganjil untuk menghindari hasil jawaban yang sama besar atau 50-50. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Dapat dilihat di layar, ada 3 hasil penelitian. Hasil penelitian ini merupakan hasil olah data dari jawaban para responden. Jadi, pada rumusan masalah yang pertama, tentang pengeluaran mahasiswa per bulan, didapatkan hasil penelitian yaitu semua responden mengeluarkan uang kurang dari 2 juta setiap bulan karena uang saku mereka kurang dari 2 juta. Lalu, rumusan masalah kedua tentang penghematan yang dilakukan mahasiswa, didapatkan hasil penelitian yaitu 5 dari 9 responden, atau bisa kita tulis dengan mayoritas responden, menyatakan bahwa mereka melakukan penghematan setiap bulan karena tidak ingin menghambur-hamburkan uang. Selanjutnya, pada pertanyaan rumusan masalah ketiga tentang cara menabung setiap mahasiswa, didapatkan hasil penelitian yaitu 8 dari 9 responden atau mayoritas responden menyatakan bahwa mereka selalu menabung setiap bulan karena mereka ingin punya tabungan masa depan. Nah, hasil penelitian
ditulis dengan bahasa sendiri, tentu saja dengan ragam bahasa baku, menyajikan hasil dan faktor pendorong jawaban tersebut berupa alasan jawaban. Berikutnya simpulan. Simpulan dapat ditulis dengan cara mengaitkannya kembali dengan judul penelitian, seperti contoh abstrak berikut. Simpulan dari penelitian ini adalah tingkat kesehatan ekonomi mahasiswa kelas 1 jurusan manajemen STIE BPD Jateng tergolong baik. Kesimpulan ini didapatkan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kesehatan ekonomi mahasiswa kelas 1 jurusan manajemen STIE BPD Jateng memang tergolong baik. Dibuktikan dengan hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti. Terakhir, kata kunci. Kata kunci ini adalah kosakata yang mewakili penelitian yang dilakukan. Dapat diambil dari kata-kata yang sekiranya penting atau objek yang diteliti. Nah, pengertian kosakata sendiri adalah perbendaharaan kata. Jadi, kata kunci ini tidak harus terdiri atas satu kata. Bisa berupa kata tunggal atau gabungan kata. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang instrumen pengumpulan data. Tadi sudah disampaikan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode kuesioner dan wawancara. Berikut adalah 3 daftar pertanyaan sederhana yang dapat mewakili metode kuesioner dan wawancara. Daftar pertanyaan pilihan ganda di layar merupakan wujud dari metode kuesioner. Jadi, responden memilih pilihan A atau B yang diberikan oleh peneliti. Lalu, alasan yang terdapat dalam daftar pertanyaan tersebut merupakan bentuk sederhana dari metode wawancara untuk menanyakan alasan pemilihan jawaban. Jadi, ketiga rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian apabila diturunkan dalam instrumen pengumpulan data akan menjadi daftar pertanyaan seperti yang ada di layar. Saudara sekalian sudah mengetahui hasil jawaban dari 9 responden atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh peneliti. Setelah menyebarkan daftar pertanyaan dan wawancara ini kepada para responden, peneliti melakukan olah data untuk mendapatkan hasil penelitian. Nah, akhirnya sekarang kita masuk pada tugas pertemuan kali ini. Tugas pertemuan kali ini adalah membuat abstrak. Instruksi untuk tugas pertemuan kali ini akan saya sampaikan dan jelaskan pelan-pelan. Mohon bisa disimak dengan baik. Penulisan abstrak ini dapat kalian lakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan. Pertama, tentukan satu judul sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tentu saja berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis. Dan judul penelitian ini mudah untuk dilakukan pengambilan datanya, karena sumber datanya nanti adalah teman-teman sekelas kalian sendiri. Artinya, kalianlah yang membuat judul untuk abstrak kalian sendiri, bukan saya yang menentukan. Berikut adalah contoh judul penelitian sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pertama, gambaran pembelian bensin mahasiswa kelas 2 jurusan manajemen STIE BPD Jateng. 2. Tingkat pengetahuan mahasiswa kelas 11 jurusan manajemen STIE BPD Jateng terhadap pajak restoran. 3. Gambaran pembelian pulsa mahasiswa kelas 3 jurusan manajemen STIE BPD Jateng. Nah, 3 judul ini merupakan contoh saja agar kalian tidak panik
atau tidak merasa stres tiba-tiba harus membuat judul sendiri. Pada 3 judul yang saya tuliskan ini, bisa kalian lihat bahwa topiknya benar-benar berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat dilakukan pengambilan datanya, karena topik ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari teman-teman sekelas kalian. Nah, untuk kalian, buatlah judul yang sekiranya mudah untuk dilakukan pengambilan datanya. Dan jangan lupa harus berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis. Apabila kalian tidak punya ide, saya perbolehkan untuk mengambil salah satu judul dari contoh yang saya sajikan. Tidak apa-apa, karena nanti kalian sendiri yang akan membuat abstraknya. Setelah membuat judul penelitian, langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah membuat 3 daftar pertanyaan sederhana. Ingat, membuat 3 daftar pertanyaan sederhana yang sekiranya bisa dijawab oleh teman-teman kalian, karena sumber datanya adalah teman-teman kalian sendiri. Nah, mengapa harus menulis 3 pertanyaan? Karena 3 pertanyaan ini mewakili 3 rumusan masalah. Jadi, untuk kalian apabila sudah menentukan judul, selanjutnya buatlah 3 pertanyaan. Perhatikan contoh yang sudah saya buat. Ini adalah contoh, jadi kalian bisa melihat contoh dari saya sebagai acuan untuk membuat daftar pertanyaan. Nah, saya buatkan contoh baru, sebuah penelitian berjudul Gambaran Penggunaan Produk Perawatan Kulit Mahasiswa kelas 4, jurusan Manajemen STIE BPD Jateng. Dari contoh yang kalian baca, mungkin dari luar tidak tampak apabila judul ini berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis. Tetapi apabila kalian baca daftar pertanyaannya, ada pertanyaan yang terkait dengan bidang ekonomi dan bisnis. Pertanyaan pertama yaitu, apa Anda menggunakan produk perawatan kulit? Pertanyaan kedua, perawatan kulit seperti apa yang biasa Anda lakukan? Pertanyaan ketiga, berapa biaya yang Anda keluarkan untuk membeli produk perawatan kulit atau merawat kesehatan kulit Anda? Nah, dari 3 pertanyaan tersebut bisa dilihat, pertanyaan ketiga berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis karena menanyakan langsung tentang biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa untuk membeli produk perawatan kulit atau merawat kesehatan kulit. Artinya, kalian tidak boleh ragu atau merasa pesimis dengan judul yang sudah kalian tentukan. Kalian bisa mengaitkannya dengan bidang ekonomi dan bisnis melalui daftar pertanyaan yang kalian buat. Nah, pada daftar pertanyaan bisa dilihat pada pilihan jawaban, saya hanya menyajikan pilihan A dan B. Untuk kalian bisa mengikuti jumlah pilihan jawaban yang ada di layar, yaitu 2 pilihan jawaban untuk masing-masing pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, pilihan jawabannya hanya ya atau tidak. Untuk pilihan jawaban pertanyaan kedua, yaitu secara mandiri atau di klinik perawatan kulit. Nah, dari pilihan jawaban pertanyaan kedua, kalian bisa melihat sendiri bahwa pilihan jawaban tidak harus berisi pilihan jawaban ya atau tidak saja, tetapi bisa berupa pilihan jawaban yang lain, bergantung kreativitas kalian sendiri. Nah, untuk kalian, sekali lagi, setelah menuliskan judul penelitian, kalian harus membuat daftar pertanyaan. Langkah ketiga yaitu mengirimkan daftar pertanyaan yang sudah kalian buat kepada 9 teman sekelas kalian. Bisa melalui WA, Line, dan sebagainya. Minta mereka untuk menjawab dan menuliskan alasan singkat.
Berikutnya, olah hasil data yang sudah didapat. Setelah kalian menyebarkan pertanyaan kepada 9 teman sekelas kalian, pasti kalian akan mendapatkan jawaban berupa pilihan jawaban A atau B dan juga alasan. Silakan kalian bisa menulis di buku kalian masing-masing. Kalian bisa menuliskan pada pertanyaan pertama, mayoritas responden menjawab pilihan yang mana dan alasan jawabannya apa saja. Cara pengolahan data untuk pertanyaan kedua dan ketiga kurang lebih juga sama. Langkah berikutnya yaitu buatlah abstrak. Kalian bisa membuat abstrak berdasarkan template tingkat kesehatan ekonomi mahasiswa manajemen yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Nah, kalian tinggal mengganti tujuan penelitian, rumusan masalah, dan bagian-bagian yang lainnya. Tinggal kalian sesuaikan dengan penelitian kalian masing-masing. Jadi cukup diganti kata-katanya saja. Ketika mengolah data, apabila dari 9 teman kalian menjawab pilihan A sebanyak 5 orang, dan pilihan B sebanyak 4 orang, untuk pertanyaan nomor 1, nanti kalimatnya dalam hasil penelitian bisa kalian buat sendiri. Seperti misalnya, 5 dari 9 responden menyatakan bahwa mereka menggunakan produk perawatan kulit karena, atau bisa kalian ganti dengan mayoritas responden menyatakan bahwa mereka menggunakan produk perawatan kulit karena. Untuk alasannya, cari satu saja alasan dari jawaban terbanyak yang paling bermutu. Jadi kalian bisa memilih satu alasan dari berbagai alasan pilihan jawaban teman-teman kalian. Atau alasannya boleh kalian ganti menggunakan bahasa sendiri, atau merangkum dari alasan jawaban-jawaban lain. Misal ada banyak poin penting di setiap alasan tersebut. Artinya, apabila alasan jawaban teman-teman kalian isinya bagus semua atau bermutu semua, kalian bisa merangkumnya dalam satu alasan yang padat. Jadi intinya, kalian menulis abstrak, tapi agar lebih mudah, kalian bisa menggunakan contoh template abstrak yang sudah saya sediakan pada file soal. Kalian cukup mengganti kata-kata di dalamnya saja, disesuaikan dengan penelitian kalian sendiri. Sudah begitu saja kok. Nah, abstrak diketik di file Word. Seperti biasa, ubah formatnya dalam bentuk PDF agar lebih rapi. Kirimkan abstrak tersebut, hanya abstrak saja, daftar pertanyaannya tidak usah dikirimkan. Jadi ingat, cukup abstraknya saja, dan tentu saja harus ada kata kuncinya, karena kata kunci itu merupakan satu kesatuan dengan abstrak. Kirimkan hasil pekerjaan kalian dalam batas waktu pengumpulan yang sudah ditentukan oleh dosen. Baiklah, semoga beruntung, selamat mengerjakan.